hari ini praktik-praktik penyimpangan akidah ini kok di eranya Joko Widodo ini begitu terbuka. Padahal pada saat yang sama ketika ada ormas Islam yang concern dakwah amar ma'ruf munkar, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam yang selama ini kencang amar ma'ruf munkar hanya dengan dalih bertentangan dengan Pancasila, itu langsung dicabut HP-nya, langsung tidak dikeluarkan SKT. Jadi semacam ada pembedaan sikap. Jadi kalau yang merusak akidah Islam itu disponsori, dilindungi, bahkan diglorifikasi karena disiarkan kemana-mana, dapat forum, dapat tempat, ketika di demo juga dijaga aparat sedemikian rupa. Tapi begitu yang ingin mengingatkan umat dakwah amar ma'ruf munkar, meluruskan akidah umat, ini justru buru-buru diam. Bentar. Nanti hati-hati ngomong, Din. Hei, Hojinuddin, ideologi HTI ini ya, mulai kemudian naik panggung memanfaatkan isu Al-Zaitun ini, menaikkan nama HTI, menaikkan nama FPI. Dia katakan hanya karena bertentangan dengan Pancasila. Itu bukan hanya, itu sesuatu yang fatal. Bila ada orang yang menanamkan paham, yang menanamkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, itu bukan hanya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh Hojinuddin dan kawan-kawan. Hei, bukan hanya, itu fatal. Catat, itu pertama ya. Dan dia katakan diglorifikasi segala macam. Lalu Anda salahkan Jokowi. Gila nggak Anda? Yang menyiarkan di media emang Jokowi, emang perintah Jokowi. Itu medianya aja. Yang tiap malam kemudian membahas tentang Al-Zaitun siapa? Media nasional, TV One, cek coba. Apakah itu perintah Jokowi? Enggak, saya kira. Ya karena memang, ya itu sukanya media. Jadi bukan salah Jokowi, apa-apa bisa-bisanya ente salah Jokowi. Ente nggak boleh seperti itu, nuduh-nuduh, fitnah-fitnah tuh. Kayak kita lihat nih versi panjangnya ya. Kita lihat versi panjangnya. Dia memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan nama organisasi terlarang mereka, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI, dengan Pancasila. Ya memang mesti ditenyahkan, mesti dilarang. Termasuk Al-Zaitun ini. Termasuk Al-Zaitun ini. Satu kali lagi. BNPT sekarang udah turun kok. Mahfud MD udah turun kok. Ya. Kita cek nih versi panjangnya mereka. Sedang audiensi dengan DPRD Bekasi ya. Kita cek. Nah, di era rejim Jokowi inilah kami kemudian menilai ini semua yang berkaitan dengan penistaan agama, penyelewengan akidah umat itu terjadi secara telanjang dan dalam tanda kutip dilindungi oleh rejim gitu. Kami tidak mau kemudian perilaku yang terbuka menyampaikan penyesatan ini menjadi tren sehingga kita tidak punya lagi sarana untuk menjaga akidah umat. Mohon maaf, kalau dulu orang melacur itu sembunyi-sembunyi ya, sekarang sudah ada tren orang melacur itu terbuka dan dianggap sebagai kebebasan berekspresi, dan bahkan gelarnya bukan pelacur lagi, dianggap pekerja seks komersial. Nah, termasuk orang yang menyimpang dari akidah Islam itu dulu sembunyi-sembunyi, mungkin ke dukun itu tidak kelihatan orang, dia nyembah sesuatu itu tidak diketahui orang, dan kalau dia sampaikan dia takut juga. Nah, hari ini praktik-praktik penyimpangan akidah ini kok di eranya Joko Widodo ini begitu terbuka. Padahal pada saat yang sama ketika ada ormas Islam yang concern dakwah amar ma'ruf munkar, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam yang selama ini kencang amar ma'ruf munkar hanya dengan dalih bertentangan dengan Pancasila, itu langsung dicabut HP-nya, langsung tidak dikeluarkan SKT. Jadi semacam ada pembedaan sikap. Jadi kalau yang merusak akidah Islam itu disponsori, dilindungi, bahkan diglorifikasi karena disiarkan kemana-mana, dapat forum, dapat tempat, ketika di demo juga dijaga aparat sedemikian rupa.
Tapi begitu yang ingin mengingatkan umat, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, meluruskan akidah umat, ini justru buru-buru dibungkam. Nah, saya kira substansi itulah yang ingin kami sampaikan, dan di antara wewenang dewan itu adalah menyerap aspirasi, dan terima kasih sekali kami bisa diterima karena kami tinggalnya ini di Bekasi, ya kami salurkan aspirasinya melalui dewan di kota DPRD di kota Bekasi. Sekali lagi, ini catat. Dia mencoba mengibarkan bendera ormas terlarangnya. Catat ya. Al Zaitun tidak boleh. HTI pun sama. FPI pun sama. Jadi sama. Gak ada yang dibeda-bedakan. Bila memang menyimpang, mereka punya ajaran di republik ini. Mereka menyimpang, punya ideologi di republik ini. Jadi bukan mendiskreditkan satu dan membenarkan yang salah. Enggak, Al Zaitun salah karena keterlibatan dengan NII. HTI pun sama, salah karena punya pandangan, cara pandang, ideologi yang akan merusak kebinekaan kita, yang akan merusak Pancasila. Begitupun sama FPI, sama. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan, sama. Kita cuma berusaha untuk mengingatkan umat, mujahidah berjuang. Masa mengingatkan ini Pancasila ini tauhid nih? Begitu cara mengingatkan. Begitu kalian punya ajaran. Begitu kalian punya doktrin. Itu mengingatkan, itu bukan mengingatkan, itu menanamkan virus. Itu menghancurkan pola pikir bangsa kita, masyarakat Indonesia, dengan pemahaman agama yang salah dan picik. Bukan mengingatkan itu namanya. Mengingatkan itu kepada sesuatu yang benar. Ya, kalau orang lagi berada di sebuah kehampaan, ya, kemudian ditunjukkan kepada jalan yang salah, itu mengingatkan atau menyesatkan? Menyesatkan, saudara, bukan mengingatkan. Kalau mengingatkan itu orang yang sedang berada di dalam situasi kehampaan, ya, diingatkan kepada jalan yang benar. Benar cara pandang terhadap agama, benar terhadap cara pandang Indonesia. Itu mengingatkan. Kalau mereka bukan mengingatkan, menyesatkan. Catat dengan baik, saudara. Masalah glorifikasi, tanya ke TV One tuh. Jangan salahkan Jokowi, goblok. Kemudian urusan anggaran, ya, itu kan sebetulnya Kemenak udah menjelaskan bahwa semua siswa, ya, itu mendapatkan hak yang sama. Itu dana BOS. Bahwa kemudian Al Zaitun mendapatkan banyak ya karena muridnya banyak, sesuai dengan muridnya. Kalau dana BOS kan bukan bantuan secara khusus kepada pesantren, tapi kepada anak didik. Begitu. Dan itu sekarang dievaluasikan. Artinya Al Zaitun dengan segala kesemrawutannya, ucapan Panji Gumilang, keterkaitan dengan NII, banyak para alumni yang berbicara tentang fakta, data Al Zaitun, maka kita kecam sama-sama. Kita nggak membela sedikit pun, kita kecam. HTI pun jangan coba bangkit dengan urusan Al Zaitun dan yang lain sebagainya, termasuk FPI. Jangan. Hati-hati masyarakat, hati-hati masyarakat. Kita kecam ketiganya ini, ya, kita kecam. Paham ya? Din ya, sok-sokan ente. Ya kita apresiasi. Anda berstatement, bersuara tentang Ponpes Al Zaitun. Kita pun bersuara. Nggak boleh nih pemerintah diam. Kalau memang ada oknum, sikat oknumnya. Nggak boleh. Ini kemudian negara jadi tumbal demi kepentingan politik. Kalau memang
Al Zaitun hanya dijadikan kepentingan komoditi politik. Nggak boleh negara menjadi korban atas dasar kepentingan 1-2 orang, 1-2 jenderal. Sikat itu. Kita menekan, kita bersuara, kita bersikap. Sikat semua kalau memang ada perlindungan, kalau ada yang membackingi di Al Zaitun. Pak Muldoko yang kemudian dicitrakan, diisukan menjadi bagian dari pelindung Al Zaitun, ya, itu kemarin di wawancara di TV One udah jelas dia mengatakan nggak ada bukan backing. Bahwa kemudian saya kenal dengan Panji, bahwa saya pernah ke sana, iya, tapi untuk urusan bukan backing nggak ada, sebatas kenal aja, sebatas kagum dengan pengelolaan pertanian segala macam. Secara fisikly memang keren, kita harus tiru secara fisikly nih. Pesantren menjadi kemudian mandiri, ada nilai positifnya, tetapi kemudian di belakangnya ada ideologi yang coba bangkit. Ini yang mesti kita waspadai, saudara. Jadi nilai positifnya ada, negatifnya ada. Kalau pesantren-pesantren seluruh Indonesia mempunyai konsep yang sama, urusan ekonomi khususnya, maka ini keren. Tiru pesantren Al Zaitun urusan ekonominya, tapi jangan tiru urusan ideologinya. Ada nilai positifnya, menurut saya. Dan kemudian pemerintah melihat ada nilai positifnya, nggak melihat mungkin nilai negatifnya. Dan sekarang diungkap nilai negatifnya, baru semuanya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.